Ini suasana di ferry, masuk ferry. Nah itu pelabuhannya. Ini pintu masuknya. Sudah beli tiket online. Itu bayi juga dihitung 500.000 per orang. Suasananya ini ada beli yang Majestic. Sudah pesen yang Majestic. Nah ini nunggu. Oh itu ada beli yang bisa tiket online ya, Majestic pas ferry, Sindo ferry, Batam pas ferry, yang sebelah kiri Bintan Resort ferry. Kami beli tiket sebelumnya di agen. Menunggu. Kalau beli langsung di lokasi lebih mahal. Sesampai di pelabuhan baru nuker boarding pass. Ini suratnya. Nah, untuk laki ini ada sajadah. Yang sebelah kiri untuk perempuan. Sandalnya ditaruh di sini. Ini bisa pinjam sandal ini tadi. Sepatunya taruh sini, terus mau beli sandal untuk wudhu-wudhunya di toilet. Nah ini yang untuk yang perempuan ada rukuhnya, bersih juga lumayan. Alhamdulillah. Ini ganti sepatu. Backdrop. Sekarang nah ini suronya di sana itu suronya. Ini suronya. Nah, suronya di sini. Nah, menuju ke kapal, ke ferry. Tiket satu-satu. Sebentar. Ini tiketnya. Nah, sekarang sudah jam 5 lebih berapa? Sekarang jam 5 lebih berapa sekarang? Jam 5.45. Oh, 5.45. Berangkat jam 5.50. Nah, ini tiket di scan barcode lalu berjalan menuju ke ferry. Nih. Tadi koper sudah dibagasikan. Ada kesempatan untuk bagasi satu orang itu 20 kilo. Sebelah kiri. Oh, ini bagasi. Ini ferry-nya, bebas pilih kursi. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Pelabuhan Tanjung Pinang setelah perjalanan sekitar 2 jam. Sambil menunggu turun dari ferry, waktunya saya pakai untuk melihat tayangan yang ada di televisi tentang proses perjalanan dari Singapura ke Tanjung Pinang. Bagi yang tidak terbiasa naik kapal atau ferry, akan
akan timbul perasaan ketidaknyamanan seperti yang sempat saya rasakan ketika kapal mulai menerjang ombak besar. Ada guncangan lambung kanan, lambung kiri, dan naik turun, telah memicu konflik sensorik utama di otak. Kepala terasa sangat berat dan pandangan menjadi tidak fokus, terutama jika mencoba membaca buku atau menatap layar ponsel. Kemudian perut seperti dikocok, lambung terasa penuh, kembung, lalu timbul mual karena efek gravitasi naik turunnya ombak. Ada tips untuk memilih posisi kursi terbaik, yaitu pilih area tengah kapal, duduk di bagian tengah di pusat gravitasi kapal yang merupakan titik poros, sehingga guncangan naik turun maupun miring kanan kiri akibat ombak terasa paling minimal di sini. Kemudian duduk di dek bawah. Jika ferry ada 2 tingkat, maka pilih yang dek paling bawah. Karena semakin tinggi posisi duduk dari permukaan air, maka efek ayunan lambung kapal akan terasa semakin kuat. Kemudian pilih yang dekat jendela, yang memungkinkan untuk terus melihat keluar dan menatap garis cakrawala yang stabil. Yang ini sangat efektif untuk meredakan konflik sensorik di otak. Dan hindari bagian paling depan atau bagian paling belakang. Bagian paling depan adalah area paling keras menghantam ombak, sedangkan bagian paling belakang cenderung bising dan berbau asap mesin yang bisa memicu mual. Bila ingin minum obat mabuk, minumlah sekitar 30 hingga 60 menit sebelum kapal berangkat. Nah, obat ini memerlukan waktu untuk diserap tubuh. Meminumnya saat sudah mual biasanya kurang efektif. Jauh saya. Jadi pengalaman kalau dari Malaysia, kalau dari Singapura itu ada fasilitas untuk drop koper ya, drop koper. Nah, begitu sampai di Tanjung Pinang, porter langsung ngambil gitu.
nggak ngerti kalau kita harus ngambil sendiri dari ferinya. Itu diambilkan porter, begitu sampai di bawah mereka minta gitu. Nggak ada pemberitahuan sebelumnya ya. Kalau gitu ya bisa ngambil sendiri. Nah itu ada porter yang di depan tuh, dia sampai ke tadi saya pikir dia diturunkan di bawah di pelabuhan Tanjung Pinang, terus baru kita ambil. Ini kondisinya di Tanjung Pinang. Penyewaan taksi. Tadi motor yang biru-biru itu. Kondisi di luar. Kita nyewa mobil 350.000 per hari. Hati-hati. Jadi diantar ke sini oleh pemilik mobil. Itu ya, mobil putih itu kah? Cukup ada mikir. Lah iya, cerita tadi itu loh. Siapa aku? Iya. Cerita tadi keluar dari ferry itu loh. Dicewer. Ngelihat Dicewer aman. Apa nanti? Rating gimana enggak? udah. Gimana tadi ceritanya? Apa ceritanya? Oh, tadi lah. Iya. Ya, tadi ngelihat anu itu loh, ngelihat tiba-tiba ngelihat orang seragaman biru, ada tulisannya porter, terus ada tulisannya angka itu. Wah, udah curiga loh. Kayaknya aroma pungli sudah dekat. Ternyata benar. Tak pikir itu bagian dari Servis. servis. Jadi nanti ditaruh di satu tempat gitu. Ternyata kok Dan tidak ada tarif resminya, misalnya per Iya. kuli 10.000 kah gitu. Atau per kuli 45 itu langsung 400 gitu. 100. lah terus tadi ya apa kok mau ya apa? Sakit. Oke. Yang nego kan. Ya karena tidak ada statement di awal, ya harus sama-sama ikhlas. Dan dia keberatan dikasih 20.000. Nah ya juga keberatan ngasih 100. Kasih 70. Oh 70 ngasih itu. Untuk 4 koper. Ya apa-apa Jadi ini pelajaran, ya pengalaman supaya Ya, kalau itu memang di permit diizinkan sama port, harusnya ada tarif resminya. Yang dideklar nggak ada. nanti kita juga ya pengalaman supaya jangan nanti kita menjadi Nah, ini sebelah kanan nih. Masuknya ke mana nih? jadi preman kan, jangan sampai Lewat dilarang masuk lewat gerbang ini lewat situ. Nah, ini Soalnya itu hotelnya. kan
Imigrasi itu kan Mas ini gampang. mas masuknya ini ya. Iya, tapi ditutup loh. Loh, bener di situ. Nah iya, tapi itu ya maksudnya jadikan satu karena rame tamu kali. Ya muter Muter balik. berarti. Apa nyawa saya?